dapat hidup di semua benua adalah jagung. Namun jagung tidak dapat tumbuh di Antartika. Sungai merupakan aliran air yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Di beberapa negara di dunia, ternyata ada sungai-sungai yang menakjubkan. Jika kita melihat ombak di lautan, hal itu sudah biasa. Lalu, bagaimana jika sungai yang berombak? Aneh bukan? Jika ada sungai bisa berombak layaknya laut. Sungai unik seperti ini ada di Riau yang bernama Sungai Kampar. Sungai tersebut memiliki ombak yang dikenal dengan gelombang Bono. Gelombangnya memiliki ketinggian 4 hingga 6 meter. Adanya ombak tersebut dikarenakan pertemuan arus Sungai Kampar dengan arus Laut Cina Selatan. Selain Sungai Kampar di Riau, di Haining, Provinsi Zhejiang, Cina, ternyata ada juga sungai berombak, yaitu Sungai Qiantan. Hebatnya, ombak sungai ini memiliki gelombang besar hingga 10 meter. Selain sungai yang berombak, ada pula sungai dengan alirannya yang unik, seperti Sungai Tonle Sap di Kamboja. Sungai yang biasa dikenal juga dengan Danau Air Tawar ini ternyata memiliki aliran sungai yang unik karena arus airnya berubah 2 kali dalam setahun. Dari bulan November hingga Mei, saat kemarau, aliran Tonle Sap masuk menuju Sungai Mekong, yang membuat Tonle Sap menjadi surut atau mengecil. Kemudian saat musim penghujan di bulan Juni, aliran berubah dari Sungai Mekong ke Tonle Sap. Jika kita berkunjung ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kita akan melihat sungai-sungai yang berwarna seperti Sungai Bilopa. Pada 21 Maret 2013 lalu, warna air di sungai ini berubah menjadi warna biru. Uniknya, ketika air sungai berwarna biru ini dimasukkan ke dalam wadah, warnanya akan kembali bening. Selain itu, sebuah sungai di Skotlandia ternyata airnya juga dapat berubah menjadi warna merah darah. Kabarnya, warna yang dihasilkan merupakan pengaruh biologi. Sungai yang dapat berubah warna lainnya adalah Sungai Kuxi di kota Wenzhou, Cina. Warna air sungainya berubah menjadi putih. Namun sayangnya, perubahan warna putih itu adalah akibat polusi yang dihasilkan dari limbah lateks yang dibuat perusahaan industri dan dagang. Jangan lupa saksikan informasi yang unik dan menarik lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat dan On The Spot Best of the Best setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Selamat malam. Ternyata kapal tanker terbesar di dunia adalah kapal tanker Jare Viking yang berukuran lebih panjang 77 meter dari tinggi gedung Empire State, yaitu sepanjang 458 meter. Fakta unik On The Spot malam ini akan membahas tentang bangunan 1000 pintu. Bangunan pertama adalah Lawang Sewu. Dalam bahasa Indonesia, Lawang Sewu berarti pintu 1000. Lantaran bangunan ini memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki berbagai jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Landmark Kota Semarang ini dibangun sejak 1904 dan selesai pada tahun 1907. Memiliki 2 menara serta 4 lantai yang terdiri dari 1 ruangan bawah tanah, 2 lantai utama, dan 1 ruang loteng. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI, atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Bangunan bersejarah ini memiliki arsitektur megah dan indah. 1000 cerita mistis tentang Lawang Sewu beredar luas. Hal ini justru membuat Lawang Sewu menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi di Semarang. Terlebih, konon daerah bunker dan ruangan bawah tanah adalah pusat dari kegiatan makhluk astral di Lawang Sewu. Selain karena cerita mistisnya, Lawang Sewu juga merupakan saksi bisu perjuangan pertempuran 5 hari 14 hingga 19 Oktober 1945.
Selanjutnya ada bangunan Masjid 1000 Pintu di Tangerang. Masjid ini didirikan pada tahun 1978 oleh warga keturunan Arab yang oleh warga sekitar disebut Al-Fakir. Ia membangun masjid ini dengan dana pribadinya. Masjid 1000 Pintu ini dibangun tanpa membuat rancang bangun. Bisa dikatakan masjid ini memiliki desain arsitektur yang campur aduk. Jika dilihat dari adanya pintu-pintu gerbang yang sangat ornamental, mengikuti ciri arsitektur zaman Baroki. Tetapi ada juga arsitektur yang sangat mirip dengan arsitektur suku Maya dan Aztec. Uniknya, masjid ini memiliki banyak sekat pintu, namun tidak memiliki kubah besar sebagaimana biasanya barang-barang berharga dari orang-orang ternama dijual secara eksklusif atau dijual di balai lelang. Namun ternyata seiring semakin canggihnya teknologi dan menjamurnya media sosial, banyak dari barang-barang atau bagian tubuh orang ternama juga diperjualbelikan melalui internet atau secara online. Transaksi jual beli melalui media online memang sedang marak saat ini. Anda mungkin pernah mendengar tentang Beethoven, salah satu komposer terbaik di dunia musik klasik. Ternyata komposer besar ini diabadikan dalam batu berlian biru yang berkilau, yaitu dibuat dari bagian kecil karbon dari beberapa helai rambutnya. Hal ini merupakan kali pertama di mana bagian tubuh seorang tokoh sejarah diubah menjadi berlian. Berlian 56 karat itu akhirnya dijual dalam salah satu situs penjualan online seharga $1 juta atau sekitar lebih dari 11 miliar rupiah. Hasil dari penjualan ini akan disumbangkan untuk berbagai kegiatan amal anak-anak di seluruh dunia. Lain lagi dengan karya William Shakespeare, pujangga asal Inggris yang ternyata juga dijual secara online. Penjualan sebuah buku berusia 340 tahun yang merupakan salinan dari pencipta tokoh Romeo dan Juliet ini beredar di internet. Buku tua tersebut adalah koleksi langka William Shakespeare yang merupakan satu dari beberapa salinan yang selamat dari kebakaran besar di London, Inggris pada awal September 1666. Pada tahun 2003, buku itu terdaftar di situs penjualan online dengan harga penjualan sekitar 75 miliar rupiah. Ternyata ada lagi benda yang mungkin terdengar aneh namun dijual secara online, yaitu sebuah keripik jagung. Alasan dijualnya keripik tersebut karena bentuknya yang mirip dengan salah satu negara bagian Amerika Serikat, Illinois. Keripik tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh dua orang bersaudara asal Virginia. Kedua orang ini secara iseng memasukkannya ke dalam situs penjualan online. Yang terakhir ada toilet berteknologi tinggi yang dijual seharga sekitar $12.500 atau sekitar lebih dari 143 juta rupiah. Awalnya toilet-toilet berteknologi tinggi tersebut dibeli oleh kota Seattle di Amerika Serikat melalui sebuah situs penjualan online dengan harga $5 juta atau sekitar 57 miliar rupiah. Hal itu dilakukan untuk memberikan fasilitas di dalam kota Seattle.
Namun karena banyak dimanfaatkan oleh para pecandu narkoba, akhirnya toilet-toilet ini dijual kembali di situs penjualan yang sama dan hanya dijual dengan harga yang persis sama dengan harga belinya dahulu. Pemirsa, On The Spot akan bagi-bagi rezeki ratusan ribu rupiah. Anda mau? Mungkin Anda yang beruntung. Caranya mudah. Kirim video kreativitas Anda sekreatif